Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa ta'awuni wa nahana anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh rahmat dan barokah ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dan bersimpu di tempat yang suci ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan sholat Jumat yang akan kita laksanakan bersama ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan takwa. Karena kita tahu semua bahwa perbekalan yang paling baik di akhirat nanti hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Oleh karenanya bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang punya akal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini hati berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kita semua jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali memeluk ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, khatib ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Al-Balad ayat 12 sampai dengan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Yatiman dza maqrabah. Au miskinan dza matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Yang artinya, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu Muhammad, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?
fakku raqabah, bebaskan itu perbudakan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang betul-betul papa, miskin sekali. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri, dan itu adalah dari orang-orang yang beriman yang senantiasa berwasiat untuk kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah, dan mereka itulah orang yang saling berwasiat untuk kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah orang-orang golongan kanan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Balad tersebut dari ayat 12 sampai dengan ayat 18 ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi bersama. Dan ini adalah merupakan perbuatan yang sangat sulit dan sukar. Yang pertama adalah membebaskan perbudakan, baik secara individu, secara kelompok, secara bangsa, agar ia atau mereka menjadi merdeka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mencontohkan memerdekakan hamba sahaya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan, a'taqallaha bikulli irbin minha irban minhu minan nar." Man a'taqa raqabatan mu'minatan, barang siapa yang memerdekakan seorang mukmin atau mukminah, a'taqallahu, maka Allah akan memerdekakan bikulli irbin, seluruh anggota tubuh badannya, minan nari, dari api neraka. Hadirin dan saudara-saudara, perbudakan dari zaman jahiliyah sampai sekarang masih terus berlangsung, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Kita tahu semua bahwa tenaga kerja wanita Indonesia yang dikirim ke belahan berbagai dunia, terutama ke Timur Tengah, ada sebagian mereka dia anggap budak oleh majikannya, sehingga mereka diperlakukan semena-mena, dipekerjakan dari subuh sampai malam, bahkan sampai subuh lagi. Bahkan mereka diperlakukan sebagai budak untuk sah digauli. Inilah yang sangat berbahaya. Di samping itu, banyak sekali perbudakan yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, terutama perbudakan terhadap kedaulatan dan teritorial. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bangsa Indonesia 14 hari lagi akan merayakan hari proklamasi kemerdekaannya yang ke-67.
Dalam kurun waktu yang cukup lama, bangsa Indonesia berjuang keras untuk mengisi kemerdekaan dengan segala pembangunan. Namun nampaknya masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dewasa ini, kedaulatan dan teritorial negara kita diperbudak dan diacak-acak oleh negara maju, baik di darat, di laut, maupun di udara. Kedaulatan laut kita tidak bisa dilindungi karena kita tidak memiliki persenjataan yang canggih. Dengan seenaknya kapal-kapal selam, kapal-kapal perang negara-negara maju berhilir mudik di lautan kita. Kita tidak bisa memperingatkan, apalagi menembak mereka. Begitu juga kedaulatan udara kita tidak bisa dilindungi. Ribuan bahkan puluhan ribu satelit-satelit negara luar berada di atas udara kita. Kita tidak bisa apa-apa, hanya berpangku tangan. Mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia akan berdaulat secara penuh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang kedua, yang ini merupakan berat, jalan yang mendaki, lagi sukar, adalah it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberikan makan pada hari kelaparan kepada anak-anak yatim yang ada kaitannya dengan kerabat atau orang-orang miskin yang sangat papa. Ma'asyiral muslimin, kendati negara Indonesia sudah merdeka 67 tahun, nampaknya masih belum mampu melaksanakan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia, terutama pemerintahnya, akan mampu memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang jumlahnya puluhan juta orang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan yang ketiga, dan ini juga merupakan persoalan yang berat, adalah wattawasau bis sabri wattawasau bil marhamah. Hendaklah kamu sekalian saling berwasiat untuk kesabaran dan saling berwasiat untuk saling menyayangi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattawasau bis sabri dan wattawasau bil marhamah. Ini adalah sangat penting sekali. Karena dewasa ini bangsa Indonesia yang mayoritas muslim tidak lagi mengedepankan kesabaran, tidak lagi mengedepankan rasional, melainkan mengedepankan kemarahan dan emosional. Dewasa ini bangsa Indonesia tidak lagi mengedepankan saling sayang menyayangi, melainkan saling bermusuhan dan antagonisme, seperti
yang terjadi di berbagai belahan Indonesia. Banyak sekali tawuran, banyak sekali perkelahian, banyak sekali rumah-rumah dibakar, dan banyak sekali demonstrasi-demonstrasi yang anarkis. Hal ini watawasau bis sabri watawasau bil marhamah adalah sangat penting sekali agar warga bangsa Indonesia menyadari akan kewajiban menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Saudara-saudara sekalian, setelah reformasi, bangsa Indonesia bereforia berdemokrasi. Tapi sayangnya, demokrasi yang kebablasan, padahal demokrasi yang sebenarnya adalah sesuai dengan pepatah Arab, hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyatin siwa. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itulah arti demokrasi yang sebenarnya. Mahasiswa boleh berdemonstrasi bebas, tapi tidak boleh berdemonstrasi menutup jalan, karena ada orang-orang yang mempunyai hak untuk melewati jalan itu. Kita berhak berjalan di tengah-tengah jalan, boleh, tapi dibatasi oleh orang-orang yang lewat. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia akan berdemokrasi yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uuni astajib lakum. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam khutbah kedua ini mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita di bulan suci Ramadan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة